Perkenalkan, nama saya Jose Seturnai. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, program studi Ilmu Komunikasi dan semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS Psikologi Komunikasi. Bab 1 tentang psikologi komunikasi. Pengertian psikologi komunikasi yaitu cabang ilmu yang membahas bagaimana agar psikologi dapat menyampaikan suatu pesan supaya lebih efektif dan tepat. Baik, di sini terdapat 4 jenis pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu pendekatan fisiologis, yang dimana pendekatan ini berhubungan dengan sesama manusia untuk menjalin komunikasi yang didasari pada hal filsafat. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan fisiologis, yang dimana pendekatan ini mempelajari tentang sel-sel organ tubuh manusia, yang dimana akhirnya nanti mendukung dan membantu kehidupan agar lebih stabil. Terus yang ketiga pendekatan psikofisis, yang dimana pendekatan ini mempelajari tentang mental dan kondisi individu. Kemudian pendekatan antroposentris, yang dimana pendekatan ini mengatakan bahwa manusia berfokus atau titik tumpu pada alam semesta sebagai pusatnya. Kemudian pendekatan fungsional, yang dimana pendekatan ini mempertemukan manusia dengan lingkungannya dan menyesuaikannya pada tempatnya. Oke, kemudian pendekatan sains, yang dimana pendekatan ini mengatakan bahwa dimana banyak orang berpikir secara objektif dan menggunakan akal logika. Oke, selanjutnya bab 2 yaitu karakteristik manusia. Di sini juga terdapat beberapa konsep psikologi komunikasi. Yang pertama konsep psikoanalisis, yang dimana mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam. Kemudian yang kedua yaitu behaviorisme, yang dimana mengatakan bahwa yang memandang manusia sebagai makhluk hidup digerakkan oleh atas lingkungan. Kemudian yaitu psikologi kognitif, yang dimana mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang aktif yang menerima stimuli yang diterimanya. Kemudian konsep humanistik, yang dimana mengatakan bahwa yang menggambarkan manusia sebagai aktif dalam merumuskan sebuah strategi. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi itu yang pertama face to face communication, yang dimana sadar atau tidak sadar seorang individu dipengaruhi oleh sisi psikologi. Kedua, mediate communication, yang dimana komunikasi menggunakan media elektronik misalkan HP, sadar tidak sadar tetap masih dipengaruhi oleh sisi psikologi. Kemudian yang ketiga, mass communication, yang dimana media massa juga membutuhkan psikologi komunikasi. Contoh target marketing yang berhasil telah dijalankan. Oke. Di sini juga terdapat beberapa teori John Window. Yang pertama, teori hanya terbuka, yang dimana seseorang bersifat terbuka atau open terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, blind self, yang dimana seseorang memahami orang lain tetapi dirinya tidak. Kemudian yang ketiga, hidden self, yang dimana suatu hal yang bersifat penting tidak perlu diberitahu kepada orang lain. Terus yang terakhir, human self, yaitu dimana seseorang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Oke, bab 3, sistem komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dan tujuan berpikir. Kemudian di sini ada beberapa tahap komunikasi intrapersonal. Yang pertama, sensasi. Sensasi itu yaitu mencakup segala informasi yang disebarkan oleh panca. Kemudian yang kedua, resepsi. Resepsi itu pengamatan tentang objek atau terhadap suatu benda. Kemudian ketiga, memori. Memori itu sistem yang merekam fakta tentang dunia atau suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian keempat, berpikir, yaitu mengolah suatu data untuk informasi kebutuhan. Oke, bab keempat yaitu persepsi intrapersonal. Apa itu persepsi? Yaitu dapat kita mengenai objek, yang dimana seseorang yang menjadi objek tersebut. Kemudian persepsi terbagi secara dua, yaitu persepsi objek dan persepsi intrapersonal. Persepsi objek yaitu dimana
Pertama, stimuli yang ditangkap oleh benda-benda fisik seperti gelombang, cahaya atau suara dan lain-lain. Kedua, hanya melihat objek tanpa melihat batin. Kemudian ketiga, objek relatif tetap. Oke. Kemudian persepsi interpersonal. Yang pertama, stimuli ditangkap melalui gelombang-gelombang baik secara langsung ataupun melalui pihak ketiga. Kemudian yang kedua, mencoba memahami yang tidak ada pada alat indera. Kemudian yang ketiga, faktor personal saat mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi interpersonal yaitu pertama pengalaman, kedua motivasi, dan ketiga kepribadian. Kemudian yang kelima, bab 5, yaitu konsep diri. Yaitu konsep diri merupakan pandangan atau perasaan kita terhadap diri sendiri. Kemudian konsep diri terbagi atas dua komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif merupakan keyakinan tentang diri, misalkan saya pintar, saya berani. Kemudian komponen afektif yaitu tentang keyakinan tentang di mana seseorang itu tidak menganggap dirinya, misalkan saya memuji diri saya tidak menyukai bentuk tubuh saya. Kemudian pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal, yaitu pertama, membuat yang dipengaruhi oleh diri sendiri, kemudian kedua, membuka diri, ketiga, percaya diri, dan kemudian keempat, aktivitas. Bab 7, atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal merupakan suatu sikap kesukaan pada orang lain atau sikap positif. Kemudian di sini terdapat beberapa faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama, kesamaan karakteristik personal. Kedua, tekanan emosional atau stres. Ketiga, harga diri yang rendah. Dan keempat, isolasi sosial. Dan di sini terdapat beberapa faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama, daya tarik fisik. Kedua, reward atau ganjaran. Kemudian ketiga, familiarity. Keempat, proximity atau kedekatan. Dan kelima, competence atau kemampuan. Oke, yang bab 8 yaitu hubungan interpersonal. Di sini hubungan interpersonal yaitu pertama, hubungan pertemanan, hubungan sahabat, dan hubungan pernikahan antara suami dan istri. Kemudian di sini terdapat beberapa tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu perkenalan, kedua pendekatan, ketiga konfirmasi, dan keempat keputusan hubungan. Dan di sini terdapat beberapa faktor penyebab putusnya hubungan interpersonal. Yang pertama, tidak percaya lagi. Kedua, perubahan perilaku. Ketiga, kesalahan yang beruntun. Keempat, konflik yang terus berkepanjangan. Dan kelima, pengkhianatan. Kemudian bab 9, sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi organisasi. Apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi kelompok? Yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama. Kemudian di sini terdapat beberapa klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Kedua, kelompok in-group dan out-group. Kemudian yang ketiga, kelompok keanggotaan atau rujukan dan rujukan. Kemudian keempat, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama yaitu konformitas, yang dimana perilaku atau kepercayaan kelompok sebagai akibat yang real atau yang dibayangkan. Kemudian yang kedua, fasilitasi sosial, yaitu kelompok akan membantu atau memperlancar hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, polarisasi, yaitu satu kelompok yang diskusi yang merubah pandangan dan sikap anggota tersebut. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama yaitu faktor situasional, yang dimana kesukaan kelompok dan jaringan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, faktor personal, yaitu karakteristik anggota kelompok dan tindak komunikasi. Kemudian di sini bab 10 yaitu komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Yaitu suatu proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan yang saling tergantung dengan yang lain. Di sini terdapat beberapa model komunikasi organisasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Yang kedua, model komunikasi interaksional, dan ketiga, model komunikasi transaksisional. Dan di sini ada beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi persuasif, dan keempat, fungsi integratif. Oke, di sini terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi organisasi, yaitu hambatan teknis, kurang informasi, tidak ada rencana atau planning, kurang keterampilan, pemilihan media yang kurang tepat,